Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ada sukacita? Puji Tuhan, kita telah masuk di minggu pertama November 2020. Semua hanya karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan kepada kita. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di ibadah minggu kita ini, kita ada bersama dengan saudara kita dari Naomi TV yang akan bersama-sama di dalam ibadah kita. Biarlah kiranya ibadah kita pada minggu pagi ini adalah ibadah yang memuji, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semua. Kepada saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Biarlah sukacita kita dipenuhi pada hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk memulai ibadah kita, sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk menenangkan hati dan pikiran kita menyambut ibadah. Kita berdoa saat teduh. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi, kita berdiri untuk Mas GKP.
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halit langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah, sungguh kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari demi hari hingga saat ini, dan menganugerahkan kabar kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mohon ya Tuhan, agar firman-Mu yang kudus menjadi suluh dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar dengan penuh sukacita kami senantiasa hidup di dalam terang firman-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, marilah kita bersama-sama membaca epistel sebagai pendahulu khotbah di kebaktian minggu kita pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 17 kita baca secara responsoria. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tidakkah tahu kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita naikkan pujian kita. Hallelujah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, di dalam setiap kesempatan yang ada di kehidupan kita, kita sering Bapak Ibu Saudara di dalam lingkungan pekerjaan kita, lingkungan tempat tinggal kita, bahkan di tengah-tengah rumah tangga kita, sering sekali kita Bapak Ibu Saudara membuat hati orang-orang yang kita kasihi dengan duka, sakit hati, oleh karena ketidakmampuan kita mengenali dan menerima saudara-saudara yang ada di sekitar kita seturut dengan keadaan mereka masing-masing. Kita memaksakan kehendak pikiran kita, perbuatan perlakuan orang lain terhadap kita di dalam kehidupan ini. Sering sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih, situasi ini membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat kita mendukakan hati Tuhan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, marilah kita tunduk di hadapan Tuhan untuk menyesali segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing untuk menyesali dan mohon keampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Bapa kami yang di surga yang maha kudus, kami tiada layak datang di hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa. Karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita angkat pujian kita bernyanyi.
Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari dasar titah pertama hingga keempat dengan artinya. Demikian hukum Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenung-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman percaya kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menyambut pemberitaan firman oleh hambanya di mimbar kemuliaannya. Kita sambut firman Tuhan, kita angkat pujian kita.
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan, atas cinta kasih dan pemeliharaan-Mu dalam perjalanan hidup kami hari lepas hari. Di pagi hari menjelang siang ini, kami anak-anak-Mu yang bersekutu di rumah-Mu ini merasakan kebahagiaan oleh karena anugerah Tuhan, di mana hari ini Tuhan, hari yang spesialis, yaitu hari peristirahatan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta seisinya. Tuhan, pada saat ini kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami telah siap, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami mendengar firman kebenaran itu. Berbicaralah ya Tuhan lewat firman, sebab kami telah siap mendengar firman kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pada hari ini kita masuk ke minggu pertama bulan November. Sekalipun dunia atau semua umat manusia menghadapi tantangan yang begitu besar oleh bahaya COVID-19, tetapi Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dan pada saat ini semua jemaat Tuhan yang hadir di sini pasti penuh dengan rasa luapan sukacita yang begitu besar, di mana pada saat ini kehadiran Bapak saudara kita dari Naomi TV yang meluangkan waktu untuk melawan pertemuan ini. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Bapak atau saudara kita dari Naomi TV bukan secara kebetulan, memang ini pekerjaan Tuhan. Minggu kita sekarang minggu 21 Trinitatis yang temanya reformasi spiritual. Jadi kehadiran Bapak Ibu Saudara ini adalah membawa reformasi spiritual di jemaat yang ada di sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan pada kebaktian kita hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 23, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita baca secara responsorial. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami awali dari ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat genap, dan di ayat terakhir kita sama-sama membaca. Demikian bunyi firman Tuhan. Pembaharuan yang dilakukan
Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Ia memberhentikan para imam dewa yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Ia merobohkan peta-peta pelacuran batin yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyura. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Dibuangnya kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Natan, Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Astoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk
Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amun dinajiskan oleh raja. Ayat 14 sama-sama kita membaca. Ia memecahkan demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam konteks renungan ini, seorang raja yang muda, yaitu Raja Yosia, dia masih berusia atau berumur 8 tahun. Dia telah diangkat menjadi seorang raja di Yerusalem, yang pada konteks ini adalah di Yudea. Raja Yosia ini, Bapak Ibu Saudara, dipanggil Tuhan untuk membuat suatu reformasi spiritualitas sebagaimana nats renungan kita ini. Raja Yosia ini mulai dari usia 8 tahun sehingga pada usianya yang ke-26 tahun. Coba kita bayangkan, berarti 18 tahun. Di dalam hati dan pikiran dia ada kekerasan, ada kebencian yang dilakukan oleh jemaat yang ada di Yehuda itu, karena jemaat yang ada di Yehuda telah berpaling dari Tuhan, telah melakukan kehendaknya, bukan lagi kehendak Tuhan. Sehingga oleh karena kekeliruan pemahaman jemaat yang ada di Yehuda itu, telah terjadi sinkretisme, yang artinya suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman tentang agama dan kepercayaan. Itulah yang namanya sinkretisme. Jadi sudah beraneka ragam pemahaman umat Tuhan di rumah ibadah ini. Sudah beraneka ragam para nabi-nabi, para imam-imam, para jemaat itu, mereka bertindak semena-mena, bukan lagi keinginan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu Allah memanggil Yosia ini untuk meluruskan apa yang sebenarnya yang diinginkan Tuhan, apa yang sebenarnya kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Yang paling ironisnya, Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan, Yosia ini menggantikan kerajaan atau keturunan raja, yaitu bapaknya yang namanya Am. Jadi ketika bapaknya Yamun itu memimpin Israel atau Yehuda pada waktu itu, disebut Yamun ayah dari Yosia, raja yang selalu melakukan banyak perbuatan dosa. Itulah ayah dia. Ayah dari Yosia ini yaitu Amon itu, dia terkenal oleh karena keotoriterannya sebagai raja. Dia tidak peduli apa yang diinginkan selalu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
Di dalam ibadah itu sebagaimana konteks renungan yang kita baca tadi. Coba kita bayangkan, ini namanya rumah Tuhan. Kalau dalam tatanan ibadah ini ada patung-patung, ada penyembahan-penyembahan lain, dan dipercayai untuk membuat suatu hal yang dalam ibadah, sudah hancur, sudah rusak moral jemaat yang ada di ibadah. Sungguh sadis. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yosia artinya Tuhan menopang. Yosia artinya Tuhan selalu menguatkan. Kalau memang namanya ditopang, dikuatkan dari kelemahan, dibagari dari tantangan, tetap dijaga, dipelihara hidupnya itu Bapak Ibu Saudara. Lalu Yosia ini bangkit, dialah yang melakukan reformasi spiritualitas yang ada dalam konteks renungan kita sebagai mana tema dari renungan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, reformasi semua kita tahu tentu pembaharuan. Reformasi semua kita memahami ada perubahan yang dulunya belum bagus menjadi bagus, kan itu Bapak Ibu. Tetapi reformasi spiritualitas yang dikatakan kepada ini, tolong kita garis bawahi bahwa reformasi spiritualitas itu adalah kedekatan jiwa manusia, Bapak, Ibu, Saudara dan kami, terhadap Sang Pencipta untuk membentuk manusia itu di dalam hidup yang kekudusan. Sekali lagi kami sampaikan, reformasi spiritualitas adalah kedekatan jiwa manusia terhadap jiwa Sang Pencipta untuk membentuk hubungan manusia di dalam kekudusan. Beredok kekudusan namanya yang bercelah, berarti yang benar katakan benar, yang salah katakan yang salah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini Raja Yosia untuk membentuk reformasi itu apa paling utama yang mau kita lihat? Kalau kita baca di ayat 2-nya tadi, dia mengumpulkan semua jemaat itu, dia menghimbau para tua-tua yang ada di jemaat itu, dia menghimbau para nabi-nabi, bahkan yang paling kecil, sehingga reformasi itu, reformasi seperti terbentuk, tua, muda, kecil, besar ikut mendukung sehingga reformasi itu berjalan dengan baik. Yang mau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ketika mau menegakkan perubahan itu tidak bisa sebelah tangan bertepuk, harus ditopang, harus didukung. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dia mengumpulkan jemaat-jemaat itu untuk membentuk reformasi spiritualitas di tengah-tengah jemaat itu, apa yang terjadi? Dapat kita lihat di ayat 3-nya, maka jemaat itu setuju atas segala perjanjian Tuhan. Kenapa setuju? Yang dulunya jemaat di situ Bapak Ibu Saudara, oleh karena opini, oleh karena perbuatan para nabi-nabi, para raja-raja di jemaat itu, mereka telah galau, mereka tidak mau lagi melakukan apa tersebut, sehingga mereka dalam kebingungan. Lalu Nabi Raja Yosia ini menjelaskan sebagaimana firman Tuhan, janji Tuhan untuk
memulihkan mereka supaya mereka meninggalkan hal-hal yang bersifat berhala. Sebab penyembahan berhala adalah suatu najis bagi Tuhan, suatu kekejian bagi Tuhan. Untuk itu bagi kita sekarang umat Kristen ini, kita dimotivasi oleh Nabi Yesaya melalui reformasi spiritualitas ini supaya kita pun meninggalkan hal-hal itu dalam kehidupan kita. Apa rupanya sanksinya ketika manusia pada saat itu melakukan penyembahan berhala? Ada sanksinya Bapak Ibu Saudara. Untuk kami minta tolong bagi Bapak atau Ibu yang pertama sekali, tolong buka Alkitab kita, Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Siapa yang duluan? Dan anak kami pemuda-pemudi, tolong persiapkan Alkitabmu, Mazmur 31 ayat 7. Setelah Bapak Ibu yang di sini membacakan Keluaran 20 ayat 45, lalu anak KPP Mazmur 31 ayat 7. Tolong siapa yang kedua? Terima kasih. Mazmur 31 ayat 7-nya biar kita mendengar. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Terima kasih Pak. Itulah yang disampaikan oleh itu Raja Yosia, karena mereka telah menyembah berhala dalam peribadahan sehingga Tuhan benci, Tuhan itu cemburu, bahkan Tuhan akan memberikan murkanya kepada orang yang menyembah berhala sampai keturunan ketiga, sampai keturunan keempat dan seterusnya. Itu kan tadi saudara, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, oleh karena perbuatan cema yang ada di Yehuda itu, sehingga Tuhan akan melalukan murkanya. Itulah sebabnya Raja Yosia mau membuat pembaharuan agar mereka bisa dipulihkan Tuhan. Perbuatan mereka yang dalam bertolak belakang dengan kehendak Tuhan, ketika mereka mau dipulihkan melalui pertobatan, melalui reformasi spiritualitas, maka mereka layak menjadi anak Tuhan, kelak menjadi pemilik waris kerajaan surga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang nats renungan ini masa yang telah berlalu di negeri Timur Tengah atau Israel. Sekarang bagaimana reformasi bagi umat Kristen, khususnya bagi kita anak-anak Tuhan yang ada di sini? Apakah kita mau seperti Yosia ini untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan keadilan? Dia tidak mau terpengaruh ke kiri dan ke kanan. Dia hanya melakukan kehendak Tuhan untuk membuat kebenaran ini. Harus seperti itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang melakukan pembaharuan, setiap orang mau meluruskan kebenaran, tolong kita garis bawah, ketika seseorang itu Bapak Ibu Saudara ada suatu muatan, ada suatu kepentingan, nihil mustahil dia tidak bisa memberikan kebenaran. Telah. Bagaimana supaya bisa harus kebenaran tegakkan? Harus dia menyampingkan kebutuhan atau hubungan sahabat dalam hidup ini, utama hubungan sahabatnya dengan Tuhan. Apa yang kita lihat motivasi daripada Yosia ini untuk menegakkan kebenaran ini? Tolong saudaraku,
Buka sekali lagi di dua Raja-Raja 22 itu ayat 2. Itulah moto daripada Yosia untuk menegakkan kebenaran. 2 Raja-Raja 22. Tadinya kan 22 ayat 2 itu. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itulah suatu cara yang tulus, sehingga ide daripada Yosia itu menegakkan reformasi adalah murni, tidak ada muak. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, semua kita masih mengingat suatu momentum yang sangat berkesan di hadapan kita, negeri Indonesia, yaitu pada tanggal 21 Mei tahun 1998 telah terjadi reformasi di negeri kita ini. Semua masyarakat menginginkan reformasi supaya kesejahteraan terjadi di negeri, betul. Semua masyarakat menginginkan harus ada perubahan rejim pemerintahan yang di era dulunya, Orde Baru, era reformasi. Benar? Tetapi menjadi pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, sebagaimana yang kita lihat pada saat itu, reformasi itu memang betul telah ada perubahan, tetapi yang disesalkan oleh seluruh masyarakat di negeri ini Bapak Ibu Saudara, reformasi yang berubah adalah pemerintahnya, tetapi keadilan dan kebenaran sampai sekarang belum nyata. Itu kan Bapak Ibu Saudara. Nah, tentu pertanyaan ketiga, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara? Reformasi kita telah 22 tahun, mulai tahun 1990 sampai 2000, sekarang 20 tahun. Apa yang terjadi? Jawabnya Bapak Ibu Saudaraku, karena reformasi yang ada di negeri kita ini muatannya ada kepentingan golongan, kepentingan pribadi. Makanya kita tidak usah heran ketika ada suatu komunitas untuk mengatakan supaya kami menegakkan kebenaran, kami ingin keadilan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita lihat di negeri kita, bahkan daerah kita ini, itu bisa dia menyampaikan jam 9 sampai jam 11, paling lama 2 jam. Jam 1 tidak lagi Pak. Kenapa? Sudah masuk imunisasi, ya kan? Artinya orang mau menegakkan reformasi itu adalah karena ada muatan. Ketika itu orator daripada reformasi itu dipanggil diam, ya kan? Tidak ada lagi. Tapi kalau kurang, ribut. Kami menegakkan keadilan, kami ingin kebenaran. Itulah reformasi di negeri kita, sehingga ujungnya belum nyata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, reformasi spiritualitas yang dilakukan oleh Yosia ini, dia menyampingkan kebutuhan dari Israel. Coba kita bayangkan. Tadi kami sampaikan Bapak Yosia ini adalah Raja Amon yang kejam penuh dengan perbuatan dalam dosa. Itu Bapak Ibu Saudara, kakek dari Yosia ini, yaitu bapak dari Amon tadi. Kalau Bapak mau membuka itu lagi ulang, itu di ayat 12 itu kakeknya Manase nama apa? Manase, maaf dari Samosir sana kaku kadang dari perkataan. Itu kakaknya Manase itu Bapak Ibu Saudara yang paling kejam lagi pada saat ini. Yang menjadi pertanyaan, ketika Yosia mau menegakkan reformasi spiritualitas itu, pasti banyak omongan, pasti banyak pertanyaan. Kamu sok hebat, ibarat kita sekarang. Itu yang membuat kekeliruan dalam ibadah adalah, bukankah itu dari leluhur nenek moyangmu Manase? Bukankah itu dilanjutkan oleh ayahmu Amon? Tetapi Bapak Ibu Saudara,
dia tidak melihat persahabatan dunia, tetapi dia menginginkan persahabatan Tuhan. Tolong kita garis bawah, setiap namanya umat manusia sekarang ini, ketika kita dalam hal persahabatan dunia, maka kita telah melakukan permusuhan dengan Allah. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, apakah tidak perlu persahabatan? Amat sangat perlu persahabatan dunia ini selagi di koridor yang benar. Timbul pertanyaan, ketika kita dalam persahabatan dunia ini, apa yang terjadi? Saudaraku, sekali lagi Bapak Ibu setua memancar Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Persahabatan dengan dunia adalah menjadikan kita bermusuhan dengan Allah. Apakah yang perlu persahabatan itu? Perlu. Itulah saling itu, hubungan horizontal dan hubungan vertikal itu. Tetapi banyak orang Kristen sekarang ini oleh karena persahabatan dunia sehingga dia mengutamakan itu saudaraku, itu opungku, itu bapak tuaku, sehingga yang benar tidak mau mengatakan itu adalah musuh bagi Allah. Makanya kita ini harus benar-benar katakanlah yang benar jika benar, salah jika salah. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, yang menjadi pertanyaan, apakah Kristen sekarang ini, kita sekarang ini telah mau melakukan reformasi spiritualitas itu, bahkan telah mau menerima reformasi spiritualitas itu? Kita jawab dengan hati kita, sebenarnya belum. Makanya setiap rumah ibadah Kristen, rumah ibadah agama lain, aku kadang heran kalau selalu para penceramah atau menyampaikan firman Tuhan anti korupsi, anti keadilan. Betul kan itu sebagai mahasiswa atau di rumah ibadah? Kenapa? Tahun 2014-15 bukan sedikit Bapak Ibu Saudara tokoh umat Kristen yang terpanggil menjadi saksi ketika terjadi masalah dana Pansos. Yang benar ya benar, kami tidak mau kalau memang itu ada PPTC kita, ya udah serahkan kepada Tuhan. Tuhan kami mau bangun rumah, izinkan Tuhan atau mampir kamu dan bertidur inna dan sudah bikin. Ngapain kita harus nego-nego? Artinya orang Kristen sebagian belum siap menerima bahkan menjalankan reformasi spiritualitas. Itulah yang pernah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu gak usah kami sampaikan apakah sintua, apakah ibu pro, apakah ibu, apakah berbeda, tidak. Yang penting hamba Tuhan, kita semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini suatu saat dia disuruh dari aliran atau agamanya, yang kita katakan seperti sekarang studi banding mungkin ke negeri Eropa sana, atau yang hari itu adalah Boston atau Jerman, lebih tahunya orang Pak. Jadi di sana hamba Tuhan dari Indonesia ini pergi ke Boston atau Jerman sana, bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Jerman. Lalu dari wajah kan nampak, apalagi dari bahasa. Datang hamba Tuhan yang dari Jerman ini, dia menegur kepada hamba Tuhan dari Indonesia ini. Ya katanya, puji Tuhan, Tuhan mempersatukan kita. Rupanya ya masih kecil dunia ini, dari benua Eropa atau benua Pasada dan Indonesia bisa bertemu.
Puji Tuhan, orang itu berpeluh. Lalu pendeta, hamba Tuhan dari sana bertanya, apa urusan? Ya saya diutus untuk melanjutkan ini dalam hal dulu ya. Iya, beriku sangat baik Tuhan itu. Memang Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menjadi pelayan itu. Lalu pertanyaan ketiga dalam dialog mereka, biasa ditanya, di Indonesia di mana? Lalu dia berkata, yang dari Indonesia saya tinggal di Bali. Ya puji Tuhan, sahabat, aku pun nenekku dulu di situ, tapi aku bukan lagi di situ, tapi udah di kota. Wah kita. Pertanyaan dalam dialog yang keempat, Bapak Ibu Saudara, sampailah ke marga. Ini marga ini nggak usah saya sebut ya. Katakan kita anggap marga ini seperti marga kami, marga Sihota. Jadi orang itu sudah berpikir begini. Lalu setelah ditanya, ini misal Sihota, nggak usah saya sebut marga nanti. Ibu bilang aman bahi 2 tahun, tapi bilang kali. Jadi marga ibaratnya anggaplah aku posisi marga Sihota. Ya saudara kita, anak muda menurut tubuh nida yang mantap. Lalu sampai lagi sedikit lagi Sihota apa? Dia katakanlah misalnya kayak saya entah Sihota nomor 3 atau Sihota nomor 2, Sihota nomor 2. Begitu saya diucapkan nama Tuhan yang dari Indonesia ini Sihota nomor. Lalu pelukan itu nggak ada, dingin gini semua. Gini, coba kita bayangkan yang dulunya berpelukan sekarang gini. Apa? Mungkin ini marganya nggak usah sebut. Sihotangnya ini mungkin dari leluhur kita kan ada yang kurang akur misalnya. Kan Sihotang ini, Sihotang ini. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kalaupun terjadi hal seperti itu bagi leluhur nenek moyang kita, kenapa kita di zaman sekarang, orang Kristen sekarang telah menerima Yesus sebagai juru selamat itu, dia tidak melihat latar belakang. Kenapa marga dengan marga tidak bisa? Sehingga reformasi spiritualitas pada kekristenan belum bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang tercinta, sudah dirahi tanah marga. Meletung pentang marga mungkin ada main hal kita Jawa, kalau kita Cina, loh Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika ada hal seperti itu dalam margamu, dalam marga kami, itu leluhur dulu negara belum mengenal agama. Tetapi karena kita telah dimotivasi oleh Tuhan melalui Raja Yosia, maka singkirkan hal-hal seperti itu, marginalkan opini-opini, sehingga kita bisa melakukan reformasi spiritualitas. Bapak Ibu Saudara, hubungan kita harus dan hubungan kita kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam aks renungan ini yang mau kita bawa dari firman Tuhan ini, Yosia artinya adalah Tuhan menopang. Hendaklah Yosia yang baru ada di jemaat ini untuk menyampaikan kebenaran itu di hadapan jumlah populasi, di hadapan organisasimu, di hadapan manapun kamu kerja, gereja maupun di rumah tanggamu, agar reformasi spiritual itu bisa berjalan dengan baik. Yang diharapkan Tuhan dari kita ini hendaklah menjadi Yosia yang baru di negeri ini, khususnya negeri bukan Yosia yang dulu lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini saya lihat waktu udah bosan, tapi sebentar lagi, khususnya ini bagi kaum ibu ya. Ini Yosia ini nama ibunya Yedida. Jadi sejak dia kecil, ibunya Yedida ini telah memotivasi, telah membangun sifat spiritualitas kepada anaknya Yosia, yang artinya ini tanggung jawab ibu dan bapak kita, khususnya ibu karena ibu paling dekat. Ketika ibu membangun spiritualitas di dalam keluargamu,
terhadap anak-anakmu terutama, maka akan lahirlah anak-anakmu yang punya integritas menjadi pemimpin. Ada amin? Semua orang tua semua menginginkan anaknya, tetapi bangunlah seperti Yehuda yang membangun spiritualitas kepada anaknya. Hendaklah ibu yang ada di jemaat ini, Yehuda yang membangun spiritualitas mulai dari ini untuk menciptakan dan melahirkan anak yang punya berintegritas dalam kepemimpinan. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita untuk melakukan reformasi spiritualitas di gereja, di rumah kita, dimanapun kita berada. Segala yang jahil yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita robohkan sebagai manusia, menghancurkan dan merobohkan perbuatan yang tidak baik sehingga menjadi baik. Itu yang diinginkan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap puji syukur kami yang sebesar-besarnya di hadirat-Mu ya Tuhan, atas cinta kasih pemeliharaan. Pada saat ini kami merasakan sukacita yang begitu besar. Tuhan mempersatukan kami bersekutu di rumah ini tengah-tengah penderitaan COVID-19, tetapi Tuhan memelihara hidup kami sehingga kami bisa beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, tolong berkat. Tuhan, tolong terima ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, sebab waktu, kesehatan, dan kesempatan yang bisa kami berikan kepada terimalah itu Tuhan. Tuhan kami, Yesus Kristus, Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat ini kami berterima kasih yang begitu besar, penuh dengan rasa luapan sukacita yang penuh dengan kebahagiaan. Tuhan telah menyapakan seperti Tuhan menyapa Yosia menjadi pembentuk, menjadi garda terdepan dia pada itu untuk melakukan reformasi spiritualitas dalam peribadahan di gereja-Mu di Yehuda pada saat itu. Itulah kerinduan kami Bapa. Semua jemaat-Mu yang hadir di sini berkat, berikan hikmat kebijakan dari Tuhan agar tercipta seperti Yosia yang baik, jujur dan benar untuk menegakkan keadilan itu. Tuhan kami, Yesus Kristus, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Begitu juga dalam perjalanan ibadah di gereja-Mu ini, Tuhan ajari kami agar kami tahu untuk membuat dan melakukan reformasi spiritualitas, bukan hanya reformasi dalam hal persahabatan kami sama kami, tetapi semua sendi-sendi. Kiranya reformasi spiritualitas yang ada dalam hati kami, baik secara tatanan ibadah, baik secara keuangan di gereja ini, baik secara hubungan sosial di gereja ini, agar gereja ini menjadi gereja karang dan terang di mana dan kemana pun berada. Tuhan kami, Yesus Kristus, Maha Pengasih dan Penyayang, pada saat ini kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas waktu, kesempatan kami bisa berkumpul bersekutu bersama saudara kami, anak-anak-Mu dari Naomi TV. Tuhan, sungguh kami sadari bahwa pertemuan ini bukan secara kita, melainkan anugerah Tuhan melalui lewat kehadiran dari saudara kami Naomi TV yang membawa reformasi spiritualitas di gereja ini. Ajari, bimbing kami Tuhan, agar kami menyadari bahwa Tuhan selalu campur tangan dan memelihara hidup kami. Tuhan kami, Yesus Kristus, Maha Pengasih dan Penyayang, bila mana nantinya ibadah kami ini berakhir, tuntun kami agar kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, untuk menegakkan kebenaran, untuk melakukan reformasi spiritualitas. Masih banyak tantangan yang dihadapi umat-Mu.
ketika umatmu menghadapi tekanan untuk menyampaikan kebenaran itu, Tuhan mampukan kami untuk menyampaikan kebenaran itu. Ketika kami dalam kelemahan untuk mengatakan keadilan ini di hadapan kami, apalagi di hadapan-Mu, Tuhan, kuatkan kami agar kami bisa menyerukan keadilan itu dan melakoninya. Tuhan, ketika kami dalam kegerahan atas perbuatan kami umat manusia sesat dalam organisasi di rumah tangga, pekerjaan maupun di gereja ini, Tuhan, ajari kami, bimbing kami sebagaimana Tuhan menopang hamba-Mu Yosia, agar kami mampu menyatakan kebenaran itu dan kami tidak berpaling dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi kami terfokus memandang, melihat wajah Tuhan dan firman kebenaran itu. Tuhan kami Yesus Kristus Maha Penyayang dan Pengasih, lewat firman kebenaran yang disampaikan hamba Yosia ini, pada saat ini sampaikan hamba-Mu di mimbar kemuliaan, berkati kami, jadilah kami menjadi tokoh reformasi spiritualitas dalam kehidupan kami sehari-hari, sebab Tuhan menginginkan yang terbaik dari kami, bukan yang terbaik sesuai dengan keinginan kami. Tuhan, sebagai manusia biasa kami yang tidak luput dari kesalahan dan berbagai dosa, kami penuh dengan kerendahan hati datang ke hadirat. Kuduskan dan tahirkan kami dari segala dosa perbuatan kami, agar kami layak disebut nama anak-anak Allah yang menerima kerajaan dan kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan lagu pujian buat Tuhan kita bernyanyi. Hidup dan menyambar diri, Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita dibekali dengan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 29 ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsa sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita.
Mari kita bawa persembahan ini ke hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, kuasa anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, kuasa anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sehari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita menerima berkat Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom.
Selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semua.